siang Dr. Lutfi. Iya kan, apa kabar? Baik Kabar ya? baik dok. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Mengapa sport terapi itu sangat penting untuk orang-orang yang memiliki skoliosis ataupun beberapa kasus postural lainnya dok? Ya, oke. Ya, gini ya Nanya. Jadi kenapa sih sport terapi itu diperlukan? Jadi gini, pada dasarnya itu tulang belakang kita ini nggak berdiri sendiri, ya. Pada dasarnya tulang belakang kita itu disangkuti atau dilapisi atau di cover atau dibungkus oleh otot. Nah, tulang belakang kita bisa berdiri seperti ini itu karena ada ototnya. Saya tuh selalu mengibaratkan ya seperti tiang bendera. Ya, tiang bendera itu ya ada tali-talinya. Kalau tali-talinya kuat, maka ketika ada angin, tiang bendera itu nggak akan kolaps, nggak akan rubuh. Ya. Tapi bayangkan ketika tali-talinya itu nggak kuat, kemudian dia diterpa angin, tentu tiang itu akan rubuh. Sama tulang belakang kita juga gitu. Sepanjang otot-otot di sekitar tulang belakang kita kuat, maka tulang belakang kita ini nggak akan mudah rubuh atau kolaps. Ya. Jadi kita wajib memperkuat tulang belakang kita itu secara normal. Orang normal pun harus memperkuat tulang belakang, otot-ototnya. Nah, bagaimana dong dengan orang-orang yang punya penyakit tulang belakang? Wajib memperkuat otot-otot tulang belakangnya. Karena apa? Karena ketika otot tulang belakang kita nggak kuat, maka beban berat tubuh kita itu akan jatuh seluruhnya ke tulang belakang. Bayangkan itu jatuhnya ke daerah lumbal di bawah sini. Nah, ini daerah sini akan menderita begitu besar beban yang akhirnya mencederai tulang belakang bawah kita. Dengan mencederai tulang belakang bawah kita, itu akan mengakibatkan apa? Sakit yang bukan main. Kan? Iya. Itu loh, macem-macem. Nah, contoh tadi Kinan kan tanya ya, pada keadaan apa aja sih? Iya, pada keadaan apa aja yang mengharuskan seseorang untuk mengikuti sport terapi? Nah, contoh nih ya, saya kasih contoh salah satunya misalnya skoliosis aja. Skoliosis ya. Skoliosis itu adalah tulang belakang kita yang bengkok. Nah, tulang belakang yang bengkok tentu mempunyai otot itu nggak seimbang antara otot kanan dan otot kiri. Tentu ini nih problemnya. Kalau ada skoliosis bengkok seperti gini ya, bengkok ini. Nah, tentu otot yang sebelah kanan ini akan lebih pendek dibandingkan otot sebelah kirinya. Begitu juga sebaliknya di bawahnya kalau beloknya ke sebelah kanan gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya otot-otot itu, karena otot-otot itu nggak seimbang, beban kepada tulang belakang ini akan besar sekali. Contoh kalau kita begini nih, itu akan besar sekali jatuhnya ke sebelah kanan. Nah, akibatnya apa? Sisi sebelah kanannya itu akan lama-lama rusak gitu loh tulang belakang kita. Oleh karena itu dia harus ditegakkan kembali. Bagaimana menegakkan? Kuatin otot-otot sebelah kirinya. Oleh karena itu kenapa perlu sport terapi? Karena sport terapi ini akan memberikan kekuatan otot yang seimbang antara kanan dan kiri. Bagaimana caranya? Nah, itu keahliannya Kinan deh, ya kan? Memperkuat otot kanan dan kiri, bukan keahliannya dokter Lutfi. Jadi ada yang dikasih strength, ada yang harus di stretch. Jadi itu ada bagian-bagiannya. Itu caranya gimana kan? Nanti Kinan yang memberikan ilmunya, adjust. Jadi tapi perlu banget itu contoh skoliosis aja. Ada lagi nggak contoh yang lain? Ada. Contohnya nih ya, kalau orang yang low back pain. Low back pain itu nyeri tulang belakang bawah terutama, paling sering nih nyeri tulang belakang bawah. Nah, sebabnya apa? Apa sih paling sering? Sebab paling sering itu adalah karena kekuatan ototnya itu lemah. Akibatnya apa? Rusaknya sendi tulang belakang kita atau bantalan tulang belakang ini. Kalau bantalan ini bebannya berat karena memang berat badan kita besar, karena memang otot kita lemah, atau karena kita banyak selalu gerakan-gerakan yang eksplosif, yang eksesif, yang hebat gitu, misalnya ngangkat-ngangkat, ya tentu tulang belakang kita menderita. Di mana ototnya nggak kuat. Oleh karena itu otot itu harus dilatih supaya mengurangi nyeri pada tulang belakang. Jadi bagaimana cara melatihnya? Nah, itu juga keahliannya
Kinan deh dia nanti melatih otot-otot. Memang kadang-kadang boleh nggak, ada pertanyaan gini Kinan ya ke saya. Iya. Boleh nggak dok langsung dilatih keras gitu ya? Ya memang mungkin enggak. Pelan-pelan karena memang takut cedera lagi kan. Betul, ya. Jadi pelan-pelan Dilihat kondisinya. Iya. masing-masing gitu. Saya rasa itu yang mesti kita Terus tapi banyak juga dok yang datang ini dok ya, badannya bagus-bagus dok, biasa nge-gym kayak gitu. Tapi pas giliran dikasih latihan core, stability, wah itu goyang semua. Ternyata latihan nge-gym itu nggak cukup gitu, perlu ada latihan core gitu. Iya, jadi memang itu yang saya bilang, kan banyak juga datang pasien ke saya, dok saya udah nge-gym. Nah itu yang saya bilang, masalahnya mereka tuh nggak mengerti atau apa, dia punya PT-nya juga nggak mengerti, personal trainernya itu bagaimana cara melakukan penguatan otot-otot tertentu gitu loh. Jadi yang saya tuh selalu bilang ke pasien, coba menguatkan otot core tuh apa sih dok? Nah, jadi kan dia nggak ngerti, oleh karena itu mesti datang ke ahlinya. Saya rasa itu. Oke, thank you dokter. Yuk sama-sama Kinan ya. Edukasinya. Ya.